Jumpa lagi dengan kami di tutorial keren 123.blogspot.com. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi Northwest Corner. Pada kasus metode transportasi, di sini saya langsung memberikan contoh. Misalnya, ada 4 pabrik, yaitu A, B, C, D, yang dia akan mengirimkan barang ke 4 kota, yaitu Bekasi, Bogor, Bandung, dan Karawang, di mana pabrik itu memiliki persediaan barang atau suplai. Kemudian kota dia memiliki permintaan terhadap barang kepada pabrik. Nah, pada masalah transportasi memungkinkan pabrik A mengirim barang ke Bekasi, atau pabrik B yang mengirimkan barang ke Bekasi, atau bisa juga pabrik C ke Karawang, atau mungkin pabrik D ke Bogor, dan sejumlah kemungkinan yang lain terkait dengan pengiriman barang. Nah, permasalahannya adalah bagaimana atau pabrik yang mana dan mengirim ke kota mana agar biaya pengiriman itu minimum. Nah, di sini akan dibahaskan metode Northwest Corner. Sebelum kita membahas tentang metode Northwest Corner, saya akan mereview Anda tentang arah mata angin. Nah, apa hubungannya? Tentu sangat berhubungan. Jadi, kalau kita lihat kata northwest, itu sebenarnya berkenaan dengan arah mata angin. Northwest itu adalah barat laut. Atau kalau dirunut ya, utara adalah north, barat adalah west, sehingga arah antara utara dan barat adalah northwest, atau dalam bahasa Indonesia, barat laut. Arah barat laut itu adalah 315 derajat. Jadi dari pojok kanan ya mengarah ke kiri seperti ini. Nah, metode NVC juga demikian. Ketika di sini ada pabrik tadi A, B, C, D, sedangkan sebelah sini adalah kota tujuan, maka metode NVC diambil dengan mengambil terlebih dahulu yang ada di pojok kanan. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari saya jelaskan dengan contoh. Misalnya, ada 4 pabrik A, B, C, D yang akan mengirimkan barang ke 4 kota, yaitu Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang. Yang ada di sini adalah biaya pengiriman tiap unit. Misalnya, dari pabrik A ke kota Bekasi, biaya pengirimannya 5.000 per unit. Dari pabrik A ke kota Bogor, biaya pengirimannya 4.000 per unit. Dan seterusnya sampai pabrik D ke kota Karawang, biayanya 8.000 per unit. Bekasi menginginkan permintaan barang sebanyak 3.000 unit. Bogor menginginkan permintaan barang sebanyak 1.500 unit. Begitu seterusnya. Sedangkan pabrik A hanya bisa menyediakan barang atau suplainya sebesar 3.000 unit, pabrik B sebesar 2.000 unit, C 2.500 dan D 1.500 unit. Di sini jumlah permintaan dan supply harus sama agar terjadi keseimbangan dan semua permintaan bisa dipenuhi. Baik, bagaimana metode NVC? Metode NVC dimulai dari pojok kanan atas. Kita tahu permintaan kota Bekasi 3.000 unit. Sedangkan pabrik A itu hanya bisa mensuplai 3.000 juga. Berarti dalam hal ini kota Bekasi itu sudah dilayani oleh pabrik A, sehingga kota Bekasi sudah beres dan barang yang ada di pabrik A sudah habis karena digunakan untuk mensuplai Bekasi. Selanjutnya kita berarah ke Bogor. Kita lihat di Bogor dia memiliki permintaan 1.500 unit. Dan di pabrik B dia memiliki cadangan atau persediaan barang 2.000 unit. Sehingga pabrik B
dapat mensuplai Kota Bogor sebesar 1.500 unit. Dengan demikian, Kota Bogor sudah dilayani dengan sempurna dan persediaan barang yang ada di pabrik B tinggal 500, karena 1.500-nya sudah diberikan ke Kota Bogor. Nah, 500 yang ada di pabrik B ini dikemanakan? Kita kemudian memberikannya ke Kota Bandung, sehingga pabrik B, barang yang ada di pabrik B ini sudah habis. Nah, dari sini sudah selesai. Sekarang kita cek Bandung. Permintaan Bandung 2.500, sedangkan dia masih dilayani 500 unit. Kekurangannya adalah 2.000 unit. Kita lihat ke pabrik C. Persediaan barang di pabrik C 2.500, sehingga pabrik C dapat memberikan sejumlah 2.000 jumlah barang ke Kota Bandung. Nah, Kota Bandung sudah selesai dilayani, sudah beres, dan kemudian pabrik C masih tersedia persediaan barangnya, yaitu 500 barang. Nah, 500 ini kemudian didistribusikan ke Karawang, sehingga persediaan di pabrik C sudah habis. Kita kemudian ke Karawang. Di Karawang permintaannya 2.000, sedangkan tadi sudah disuplai 500, sehingga kekurangannya adalah 1.500. Nah, di sini kita bisa cek persediaan barang di pabrik D adalah 1.500. Karena itu pabrik D dapat memberikan kepada Karawang sejumlah 1.500 barang. Akhirnya Karawang sudah terlayani dan barang yang ada di D sudah habis. Nah, dari sini apakah sudah jelas? Oke, kalau belum jelas, tolong diperhatikan lagi ya. Jadi tadi kita cek permintaan di Bekasi 3.000, kemudian persediaan barang di pabrik A 3.000, sehingga beres. Ya, pabrik A ke Bekasi sudah 3.000. Nah, kemudian kita beralih ke Bogor. Bogor permintaannya 1.500. Kemudian pabrik B memiliki 2.000 unit, sehingga dapat dilayani oleh pabrik B, yaitu Kota Bogor, sebanyak 1.500. Permintaan di Kota Bogor sudah terlayani, sudah selesai, dan tinggal 500 barang yang di pabrik B. Dikemanakan? Diletakkan di Bandung 500. Kita cek lagi, ternyata barang yang di pabrik B sudah habis. Nah, di Bandung permintaannya kan 2.500, padahal sudah diberi 500, berarti kurang 2.000. Kita cek persediaan barang di pabrik C ada 2.500, sehingga 2.000 ini bisa dilayani oleh pabrik C. Nah, permintaan di Bandung beres, persediaan barang di pabrik C tinggal 500. Nah, yang 500 ini kita letakkan di Karawang, sehingga persediaan di pabrik C sudah habis. Kita cek lagi di Karawang, ternyata permintaannya 2.000, padahal masih dipenuhi 500, berarti kurang 1.500. Nah, ini bisa dipenuhi oleh pabrik D yang persediaan barangnya 1.500. Nah, sehingga permintaan di Karawang sudah terpenuhi dan persediaan barang di pabrik C sudah habis. Nah, sehingga modelnya northwest corner seperti ini ya. Kalau kita buat garis, ini adalah arah barat laut ya, arah barat laut. Nah, bagaimana untuk membuat total biaya? Mudah sekali. Jadi, kita buat tabel seperti ini. Dari kota A ke Bekasi yang dikirim 3.000 unit, biayanya 5.000 ya. Dari A ke Bekasi biayanya 5.000.
Kemudian kita kalikan. Kemudian pabrik B ke Kota Bogor sebanyak 1.500 unit dengan biaya pengiriman 2.000 per unit. Kita kalikan. Dan seterusnya hingga pabrik D mengirim ke Kota Karawang sebanyak 1.500 unit dan biayanya Rp8.000. Sehingga kalau kita total, jumlah semua biaya pengiriman adalah 38 juta. Oke, sampai jumpa di tutorial yang lain. Salam.